Allah Ta'ala wa ta'alim tanakut wa kinafadin ibadah sifat hatta masuk ke kitabillah sunnah Rasul amal bihimat wa marufati wa fatimah syafina Rasulillah wa barakati man kunha wa sasan jasar al-Fatihah Rabbani rajim ini jamin dunia Bismillahirrahmanirrahim. Amin suatu syarafil anbiya Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Masalah melanjutkan di kitab pembahasan Ihya Ulumuddin, kitab Abatil Lisan, dalam pasal keutamaan diam, bahaya lisan dan keutamaan diam. Terakhir sudah kita bahas tentang asar, hadis ini asar, masih tersisa beberapa asar. Ini kita tambahkan dari syarah kitab Ihya Ulumuddin. Itu beberapa asar yang tidak disebut di situ dari Ibnu Abi Dunya, riwayatnya di kitab Kitabus Somti. Itu contohnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala la yattaqilla rajulun aw ahadun haqqa tuqatih hatta yakhzuna atau hatta yakhzana li lisani. Tidak bertakwa seorang kepada Allah Ta'ala, seorang laki-laki atau seorang ahadun haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa sampai dia menyimpan atau menjaga lisannya. Juga dari Abdullah bin Umar, dak malas tamilu fi syai', tinggalkan apa-apa yang kau tidak ada darinya, yang tidak ada urusan dari sedikit pun fi syai'in wala tantik fi ma la ya'nik, jangan kau bicara dalam apa yang yang tidak tertuju kepada dirimu, ini tidak penting. Wa khazan lisanaka kama takhzan wariqaka, dan simpanlah lisanmu sebagaimana kau simpan emasmu. Dan dikatakan oleh Rabi bin Khaisam atau bin Khuzaim kepada Bakar bin Ma'is, ukhuzun alaika lisanak, simpanlah wahai Bakar, ya Bakar bin Ma'is, wahai Bakar bin Ma'is, ukhuzun alaika lisanak, simpanlah atasmu lisanmu, illa mimma laka wala alaika, kecuali apa-apa yang menguntungkanmu dan tidak merugikanmu. Berarti tidak menguntungkan dan tidak merugikan, itu berarti tetap harus kita jaga. Karena yang tidak merugikan, tidak menguntungkan berarti tidak bermanfaat. Jadi simpanlah lisanmu kecuali dari apa yang menguntungkanmu dan tidak merugikanmu. Juga dari At-Taimi, Abi Hayyan Taimi, yang begitu saja kuna ahfad lisani minhu li mauti qadami. Seyogianya bagi seorang itu untuk dia lebih menjaga lisannya daripada dia menjaga tempat kakinya, posisi kakinya. Dan orang terpleset kaki, dia luka. Kalau terpleset dan sembuh lukanya. Kalau terpleset lidah, itu bisa nyawa taruhannya. Seperti dikatakan di syair itu, yamutul fata min asratin min lisanihi walaysa yamutul mar'u min asratir rijli. Yamutul fata min asratin min lisanihi walaysa yamutul mar'u min asratir rijli. Bisa meninggal seseorang karena terpeleset lidahnya, karena salah ucap, kejadiannya dia dibunuh oleh orang karena salah lidahnya. Tapi sembuh orang itu ketika dari terpelesetnya kaki. Misalnya kaki dia luka, sembuh berapa hari. Yamutul fata min asratin min lisanihi walaysa yamutul mar'u min asratir rijli. Fa inna, lanjutannya, min asratir rijli, dan tidak mati seseorang karena terpeleset kakinya. Kemudian balagoni Anna Muhammad bin Wasi' karena belajar tentang merojul. Suatu kali Muhammad bin Wasi' itu berada di majelisnya, lalu rojul itu ada satu orang bicara. Pak Aksarul Kalam lalu
banyak bicara orang itu. Maka Muhammad bin Wasi, seorang tabi'in, radhiyallahu mengatakan, ma'ala hadihim, lau sakata, fatawakko, watanakko. Kenapa? Ada apa dengan seorang di antara mereka yang hadir ini? Seandainya dia diam, lau sakata, seandainya dia diam, fatawakko, maka dia bisa menjaga dirinya dari ucapannya. Watanakko, dan dia bisa membersihkan dirinya dari efek negatif dari ucapannya. Membersihkan hatinya. Juga dari Malik bin Dinar. Yaqul law kulifan nas suhuf la aqallul kalamah. Seandainya orang dipaksa untuk nulis semua yang diucapkan oleh Allah Ta'ala, suruh nulis seperti malaikat, hanya malaikat mencatat, pasti mereka akan menyedikitkan bicara karena akan capek untuk nulis. Juga dari Sufyan bin Uyainah dikatakan bahwa Wahib bin Al-Ward, bahwa qala Wahib, berkata Wahib bin Al-Ward, inna rajul yasmut fa yastami lubuh. Orang itu diam, orang itu ketika diam dia akan terkumpul baginya lubuh pikirannya. Ini dia lebih bisa konsentrasi dengan pikirannya ketika dia diam. Kemudian bin Tariq Ja'far bin Sulaiman dari Muhammad bin Nasr Harzi. Karena yuqalu satu kalam tudhibul waqar. Banyak bicara itu bisa menghilangkan kewibawaan. Dan dari Khalaf bin Ismail berkata kepada saya seseorang dari Uqala Hind, dari orang yang berakal, yang bijak dari India, mengatakan pada saya, kata Khalaf bin Ismail, kasratul kalam tudhibu bi murati rajul. Banyak bicara itu bisa melenyapkan kewibawaan seseorang. Juga dari Qobisoh. Daud At-Ta'i pernah berkata, kata beliau, qal berkata Qobisoh, qal Daud At-Ta'i Muhammad bin Abdul Aziz. Daud At-Ta'i berkata kepada Muhammad bin Abdul Aziz saat ayomin pada suatu hari, ama alim ta'ana hibdul lisan asyadul amal afdulha. Apa kau tahu bahwasanya menjaga lisan itu paling beratnya amal dan paling afdolnya amal. Paling beratnya amal karena orang sulit untuk dia. Paling afdolnya ya karena paling afdolnya amal itu. Karena itu banyak, dan seperti nanti dijelaskan di situ, banyaknya penyakit lisan, sehingga keutamaan diam itu memiliki keutamaan yang besar karena banyaknya penyakit lisan. Dan sulitnya lisan itu dikendalikan. Sehingga besar keutamaannya daripada diam. Kalau Muhammad bala, pakai bala Nabi Zalik. Kata Muhammad bin Abdul Aziz, memang demikian. Bahwa menjaga lisan itu paling sulitnya amal dan paling utama. Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Nah, cenderung manusia itu aksara syai'in jadalah, paling banyaknya makhluk Allah berbantahnya. Allah sendiri yang bilang paling banyaknya makhluk berbantahnya itu manusia. Qala Aliun radhiyallahu anhu. Dan Ali berkata, lisan qiwamul badan. Lisan itu penopangnya badan. Fa idza istaqama lisan istaqama al-jawarih. Kalau istiqomah lurus lisan, maka luruslah anggota badan. Betul lisan jika bergoncang lisan itu, maka lam takum lahu jarihatun, maka tidak akan lurus satu anggota badan pun. Kenapa? Karena lisan terjemah daripada hati, dan hati itu raja dari seluruh anggota badan. Kalau lisannya lurus berarti menandakan hatinya lurus. Kalau hatinya lurus berarti seluruh anggota badannya lurus. Kalau Al-Hasan, Imam Hasan Basri mengatakan alisan amirul badan. Ini dari situ. Lisan itu amir, pemimpinnya badan. Wa idza jana 'alal a'dha janat. Apabila lisan itu berbuat keburukan pada anggota badan, atas anggota badan, maka anggota badan pun akan berbuat buruk. Idza affa, jika lisan itu bisa menjaga dirinya, afat, maka anggota badan lain bisa menjaga dirinya. Dari Khuzaimah, dari Adi bin Hatim, qol Aimunadukum wa isa'atu bainal ahyahi. Apakah berderma seorang itu di antara kalian memberikan sesuatu atau menganggap berbuat baik seorang dia di antara kalian menganggap dirinya sudah berjasa, sedangkan keburukannya itu berada di antara dua rahangnya.
Itu maksudnya lisannya, yang di lisan. Dan dikatakan di situ, fa'in kulta fa'adzal fadlu. Jika kau katakan maka ini keutamaan al-kathir, keutamaan yang banyak dari apa? Diam, lisomti bagi diam, bagi sifat diam. Masa babu? Apa sebabnya kok diam itu punya keutamaan besar? Fa'alam maka ketahuilah anda sababahu, bahwasanya sababnya bahwa diam itu punya keutamaan besar, kasratu afatil lisan. Sebabnya karena banyaknya penyakit lisan. Minal khoto'i berupa salah ucap, kesalahan, itu sumbernya lisan. Wal kadhibi, dusta sumbernya lisan. Wal ghibati, riba, rasan-rasan, muka aib orang lain sumbernya di lisan. Wal namimati, adu domba, itu di lisan. Wal riya'i, riya, pamer pada orang, itu di lisan. Wal nifaqi, penyakit munafik yang salah satu tandanya dari riya tadi, itu di lisan. Lain di mulut, lain di hati, nifaq. Waliyadzubillah. Wal fuhsi, apa? Perkataan keji, itu di lisan. Wal mirai, berbantah, perbantahan, debat, itu di lisan. Tazkiyati nafsi, memuji diri, itu di lisan. Wal khawdi fil batil, larut dalam perkataan yang batil, yang sia-sia, itu di lisan. Wal khusumati, persengketaan mulut, sengketa mulut, adu mulut, itu di lisan. Wal fuduli, perkataan yang fudul, berlebih. Wal tahrifi, pembeloan perkataan, tahrif, menyimpangkan perkataannya orang. Waziyadatun nuqsani, berlebih atau kurang dari perkataannya. Itu tidak amanat dalam perkataan sehingga melebihkan atau mengurangi. Itu di lisan. Idza'il khalqi, menyakiti sesama makhluk itu dengan lisan. Hatkil aurati, membuka aurat orang, aib orang itu lisan. Waidah dan selainnya. Ini beliau sebut berapa? 17 afat. Yang tadi itu. Mulai dari khotok dan seterusnya, 17 penyakit atau marah bahaya. Berarti afatun katsirah. Ini 17 ini yang disebut tadi itu afatun katsirah, penyakit-penyakit lisan yang banyak. Wa ya siyaqatun ila lisani la yanfaqu anha. Saya mencoba berkuah. Wa ya sabbaqatun, bukan sabaq. Wa ya sabbaqatun ila lisan. Dan ke-17 anggota penyakit tadi itu sabbaqa ila lisan. Berlomba kepada lisan, menuju kepada lisan. Semua 17 itu lisan itu berlomba untuk kadang-kadang untuk mengucapkan salah satu daripada penyakit-penyakit tadi. Layan faku anhu, tidak lepas apa lisan anha dari afat, dari macam-macam penyakit tadi. Kadang kuat, kadang lemah. Kadang sebagian kuat, lebih kuat dari yang lain, dari penyakit-penyakit. Wala halawatun, dan bagi penyakit-penyakit itu ada rasa manis, fil qalbi, dalam hati. Orang kadang enak, ya namimah itu hobi kadang. Ada rasa manis ya. Wa alaiha bawa'is, dan atasnya, atas afat penyakit-penyakit tadi ada bawa'is, pendorong minat topi dari watak manusia, nafsunya. Dan anak watak manusia cenderung suka bicara tadi itu. Karena insan waktu syai'in jadalah. Manusia itu makhluk yang suka berbantah. Paling suka berbantah. Wa minasyaiton, dorongan dari setan, dorongan dari tobai, dari watak manusia sendiri, dorongan dari setan ngojok-ngojoi, igrar, menipu manusia. Wal khaidu fiha, dan orang yang larut pada penyakit-penyakit lisan tadi, qallama yaqdir, sedikit sekali mampu si makhluk tadi ayum sikal lisan untuk menahan lisannya. Wa yutlikuhu, maka melepas siapa khaid, siapa orang yang larut tadi, hu akan lisan, ing lisan, bima yuhibbu, dengan apa yang dia sukai, yang disukai oleh khaid, orang yang larut tadi. Wa yakufu, dan mencegah siapa orang yang larut tadi dan pembicaraan hu ing lisan amalahibu, dari apa yang dia tidak sukai. Dan ini min qawamidil ilmi, ini termasuk ilmu yang pelik. Wabil khawdi khotorot, ilmu menahan lisan ini ilmu yang pelik. Karena yang kita jelaskan itu, kadang orang yang ngerti pun sulit untuk yang ngerti ilmunya, apalagi yang belum ngerti untuk melaksanakannya. Wabil khawdi khotorot, maka di dalam larutnya perkataan orang dalam perkataan, atau larutnya dalam apa? Afat, dalam larutnya orang dalam penyakit lisan, itu terdapat khotor, terdapat kebahayaan, ini kebinasaan. Wafis somti salamatun, dengan dalam diam itu terdapat keselamatan. Walidzalika azumat fadilatu, oleh karena itu besarlah keutamaan diam. Besarlah keutamaan diam. Itu karena sebab tadi ya, karena sebab lisan ini gampang dilepas,
dan banyaknya penyakit lesan, maka orang yang bisa menahan itu keutamaannya besar. Karena dua itu. Belum lagi hadza ma'a, ini bersama mafihi, apa yang ada pada lesan min jam'il himam. Apa yang ada pada diam, mafihi ay mafi somti, apa-apa sertane opo-opo fihi. Ya. Yang tetap ono ing somti tadi min jam'il himam berupa bayanema, berupa jam'il himam, berupa mengumpulkan himmah, mengumpulkan konsentrasi atau semangat. Orang diam lebih bisa konsentrasi. Wadawamil waqar, langgengnya kewibawaan. Wal faroghi, bersama dengan kosongnya seorang itu dari fikir. Lil fikri, kosongnya orang untuk tafakur. Dengan dia diam, dia bisa kosong untuk tafakur, merenung. Ya, merenung apa saja, merenung aibnya, merenung tentang kekuasaan Allah. Wal zikri, kosong untuk zikir. Wal ibadah, kosong untuk ibadah. Wal salamati, dan selamat, kosong untuk selamat, atau selamat itu bisa maktub juga kepada jam'il himam. Dan juga orang yang diam itu dapat keselamatan min tabiatil qaul, dari sangkutan dosa ucapan. Di dunia sangkutan dosa berupa ucapan kepada orang. Wa min hisabihi bil akhirah, dan dari hisabnya di akhirat. Wa qala ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lafadhu yalfizu itu asal maknanya roma yarmi, melempar. Makanya lafaz itu disebut lafaz karena dia dilontarkan oleh lesan. Maka lafaz itu disebut lafaz. Asalnya ya lafadhu yalfizu itu melempar. Ma yalfizu min qaulin, tidaklah terlempar atau tidaklah terucap min qaulin apa satu perkataan, apa qaul, illa ladaihi, kecuali ladaihi di sisi qaul itu ada raqibun atidun, ada malaikat raqib dan atid. Raqib itu artinya yang mengawasi. Malaikat raqib disebut raqib karena dia mengawasi. Atid artinya atid itu yang selalu hadir, maka dia disebut atid karena selalu hadir. Raqibun atid. Ai ma yatakallamu bi kalimatin illa wa innahu muraqib. Ya. Kemudian juga di dalam riwayat dari Abu Dunya dari Mujahid, ma yalfizu min qaulin la yaqulu bin atid, qala Mujahid menafsirkan ayat ini al-malakani, yang dimaksud adalah dua malaikat raqib dan atid. Dan dikatakan oleh Mujahid untuk menafsirkan ayat ini, innal kalam la yuktabah, semua perkataan itu ditulis. Hatta inna rajula sakit ibnahu, sampai-sampai seorang mendiamkan anaknya yang nangis, itu dia ditulis ucapan. Ujang anaknya ditulis. Ibta'ala kakada wa kada. Abta'ula kakada wa kada. Saya membeli untukmu ini dan ini, ditulis. Af'alu kada kada, saya melakukan ini dan ini, semua ditulis. Waktu tabukis batu, maka ditulislah kebohongan dia dan semua ucapan dia. Wa dulu ka ala lusubi somti amrun, dan yang menunjukkanmu atas ya ala lusubi somti, ala lusumis ya fadli ya, dan yang menunjukkanmu kepada keutamaan melazimi diam apa suatu perkara, akan menunjukkanmu kepada keutamaan melazimi diam apa satu perkara. Apa itu satu perkara? Bahwa anal kalama, yaitu bahwasanya kalam, perkataan itu arbaatun. Perkataan itu ada 4 macam. Perkataan itu ada 4 macam. Arbaatu aksamin. Kismun, satu macam, huwa dororun mahdud, yaitu madorot secara murni. Satu perkataan madorot secara murni. Terus apa? Fala budda minas sukut. Wa qismun huwa naf'un mahdun,
Satu bagian dia, ini bagian itu adalah naf'ul madun, manfaat murni. Satu bagian manfaat murni. Wa qismun fihi dararun wa manfaatun. Satu bagian lagi padanya terdapat madarat dan manfaat campur. Madarat dan manfaat. Qismun laisa fihi dararun. Satu bagian lagi tidak ada padanya darar, madarat, bahaya. Wala manfaatun, tapi tidak juga manfaat. Amaladhi huwa darar mahdud. Adapun yang madarat secara murni, bahaya secara murni, walaupun dah bina syukur anu, maka harus daripada kita diam darinya. Maka dari kemafi darar. Begitu juga apa-apa yang padanya terdapat madarat, manfaat dan terdapat manfaat, maka kita harus diam. Yang campuran antara apa-apa kita juga harus diam. Di ana manfaat olah tapi darar, sebab manfaatnya tidak sebanding dengan madaratnya. Wa ma mala manfaat tapi wala darar. Adapun sesuatu yang tidak ada manfaat padanya dan tidak ada madarat, bahwa fudulun, maka itu merupakan satu berlebihan, satu ucapan yang berlebihan. Wal istighol bi tadhi'u zamanin, dan sibuk dengannya adalah merupakan tadhi'u zamanin, penyia-nyiaan waktu. Sedangkan umur kita itu sesuatu yang berharga. Ini hari Rebu, kemarin hari Rebu, tapi Rebu yang ini beda. Cuma namanya sama Rebu. Tadi pagi, sekarang sore, nggak bisa kita mau balik lagi. Yang sudah pergi, habis. Pokoknya anul khusran, maka itu adalah, itu maksudnya Pak, tadi zaman itu, menyanyikan waktu itu adalah sejatinya kerugian. Walaya buka ilakis murabek, maka tidak tersisa kecuali bagian yang keempat. Nah, tersisa bagian yang keempat. Wasakoh itu salah satu arba'il kalam. Berarti gugur 3/4 dari 4 ada. Dari 4 macam itu, yang paling manfaat ya cuma satu, yang manfaat murni 1/4 saja. Yang 3/4 gugur 75%. Wasakoh itu salah satu arba'il kalam, maka telah gugur, sungguh telah gugur 3/4 dari kalam. Dari diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, karena Ibrahim bin Adham yutil sukut. Jelaskan di syarah dari Ibnu Abi Dunya, Ibrahim bin Adham dulu itu memanjangkan diam. Data kalamar pemasoto Pak Tola data yomin asuk. Tapi kalau dia bicara, kadang dia baca bicaranya inbisat, suatu yang ceria, yang untuk menghibur diri. Karena saking lamanya diam Ibrahim bin Adham. Suatu kali dia diam panjang atau lah as-sukut. Terus waktu lau. Ya. Maka saya ini periwayat hadis ini, periwayat ini dari Ibrahim bin Adham, saya katakan pada Ibrahim bin Adham, lau takalam tambo ya, saya Ibrahim kau itu, ya bicara. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, kalam itu ada 4. Kata beliau, itu tadi. Minal kalam ada kalam yang diharap manfaatnya. Watuk syakibatuh, tapi walatuk syakibatuh, dan tidak ditakutkan akibatnya. Wa aqallu malaka bi tarkihi sibatul mu'nah ala badanik walisanik. Wa aqilla wa aqallu malaka bi tarkihi wa aqallu malaka, maka paling sedikitnya apa yang wajib bagimu dalam meninggalkan kalam ini. Yang manfaat dan tidak dikhawatirkan akibatnya. Manfaat, dengan manfaat, diharapkan manfaatnya, tidak dikhawatirkan akibatnya. Maka ini pun kata Ibrahim bin Adham, harus kau sedikitkan. Kenapa? Supaya badan dan lisanmu khifah, ringan. Kemudian kalam, kata Ibrahim bin Adham, ada kalam yang tarju manfaatah. Kamu tidak mengharap manfaatnya. Wala ta'man akibatah, dan kamu tidak merasa aman dari akibat kalam. Pada kot kafal akil munatu. Maka sungguh ini orang yang berakal mencukupkan daripada mu'nah, kepayahan dari kalam yang seperti ini. Tidak diharapkan manfaatnya dan tidak merasa aman dari akibat. Orang berakal pasti diam dari kalam yang seperti ini. Apabila kalam, ada kalam, tarju manfaat atau taman akibatnya. Kau harapkan manfaatnya dan kau merasa aman dari akibatnya. Waladhi yajibu alaika nasu. Ini wajib kau sebarkan.
Kalau tadi tidak kau harap manfaatnya, tapi yang pertama tadi tidak kau harap manfaatnya, tidak kau takuti akibatnya. Jadi harus disedikitkan. Yang kedua tadi, kau tidak harap manfaatnya dan kau tidak merasa aman dari akibatnya, kata Ibrahim. Yang seperti ini, orang berakal pasti menjauh dari yang seperti ini. Yang ketiga, kalam yang kau harap manfaatnya dan kau aman dari akibatnya. Dari keburukan akibatnya. Makanya ini harus kalam yang harus disebarkan. Kalau kultu ya bisa Ibrahim wabaki ya rubuk dan tersisa seperempat. Wada rubuk fi khotorun. Dan yang seperempat ini pun masih ada bahaya. Yang manfaat tadi ada bahaya. Kadang kita mengucapkan perkataan yang manfaat, kadang riya kepada orang. Jadi yang manfaat saja itu masih kotor, bahaya. Jadi yang tadi jubi sebab tercampur dengan rubuk dengan seperempat tadi, apa perkara yang dia ma itu tadi, yang utawi ma tadi itu ismun dosa di sisi Allah. Berupa apa? Pindah ikir riya, dari halus-halusnya riya. Riya bila tasannu'i membuat-buat. Wal ghibati ghibah wa tazkiyati nafsi memuji diri. Fudulil kalam dan kelebihan perbicaraan imtizajan dengan percampuran yang halus yakhfa darkuh atau mudrakuh yang tersembunyi darkuh jangkauannya. Dan kita kadang tidak terasa. Tercampur ya, tercampur. Itu yang manfaat. Fayakunul insan mukhatiran. Maka dengan itu menjadilah manusia itu mukhatir. Mempertaruhkan dirinya. Atau membinasakan dirinya. Waman arafa dafa afatil lisan. Siapa yang ngerti tentang halus-halusnya penyakit-penyakit lisan. Atau bahaya pancabahayanya lisan. Alama sanad buruk. Menurut apa yang kami akan sebutkan nanti. Quran secara pasti. Annama zakar, maka alima Quran, maka dia akan mengetahui secara pasti. Annama zakar Rasulullah SAW. Bahwa siapa yang disebutkan Rasulullah SAW. Huwa fasul khitab. Itulah. Pemisah dari pembicaraan yang tegas. Itulah ucapan yang tegas. Dalam babnya itu haitu qol. Yang mana bersabda Rasulullah SAW. Man somatan aja. Siapa yang diam, dia akan selamat. Baik. Itu kalau yang mana Rasul bersabda man somatan, siapa yang diam maka dia selamat. Pokoknya uti jawahirul kalim atau jawamiul kalim. Di sini apa? Jawahirul kalim. Sungguh Rasul telah diberi permata-permata hikmah. Jawahirul hikam ya. Permata-permata hikmah. Quran secara pasti. Wa jawamiul kalim dan komplit-komplitnya perkataan. Yang singkat dan padat. Soalnya riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah. Uti itu menjawabnya kalim. Kata Rasul. Uti itu jawabnya kalim. Saya telah diberi daripada jawabnya kalim. Komplit-komplitnya perkataan. Di Sahih Muslim. Waktu surulil kalam ikhtisara. Dan telah diringkas oleh Allah bagi saya perkataan itu dengan seringkas-ringkasnya kata Rasulullah. Wala yurafu matata wala yarifu matata ahadi. Kalimat dan tidak ada yang mengetahui apa-apa yang berada pada bawah dari satu persatu kalimatnya Rasulullah min biharil ma'ani berupa lautan makna-makna illa khawasul ulama, kecuali khusus-khususnya para ulama. Idhiya samanu ahruf. Sebab tadi man somatan aja itu cuma 8 huruf. Mim, nun, sod, mim, ta, nun, jim, alif. 8 huruf. Tapi dalam 8 huruf itu terkandung kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian Wabima sanad kuruh, dan dalam apa yang kita akan sebutkan, akan kita sebutkan, mina afati, berupa pancabahayanya atau mara bahayanya, beberapa mara bahaya lesan, usul ihtirazi, dan sulitnya menjaga, ana dari afat, ma ya'rifuka hakikat dzalik, ma yu'arifuka
Ya, di masa itu dalam apa? Dan iku ing dalam perkara utawi mayu arifuka. Adapun apa-apa yang akan mengenalkanmu hakikat dzalik, akan hakikat hal itu, akan hakikat perkataan Rasulullah man somata najam. Jadi kamu akan tahu dengan penjelasan 20 macam penyakit itu. Akan lebih tahu tentang hakikat man somata najam, sabda Rasulullah. Hakikat dzalik. Wa nanulan naudu. Maka kami sekarang akan menghitung apa lisan. Penyakit-penyakit lisan. Tadi bi akhafiyah. Kami akan mulai dengan yang paling ringan, nataroko ilal aghlal. Kami akan naik kepada yang paling berat. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ini daripada poncoboyonya lisan. Kolilan, sedikit-sedikit. Wa nuakhirul kalam. Dan kami akan menunda kalam dalam tentang riba dan kadhib dan namimah. Tentang riba rasa-rasan dan kadhib dan dusta dan namimah, adu domba. Fainan nazara fiha atwal. Sebab merenung tentang 3 penyakit itu paling panjangnya pembahasan. Atau membahas dia pada 3 penyakit itu atwalu itu paling panjang. Wal kalam wa ya isyruna afah. Yaitu utawi afat, pira-pira afat itu isyruna afatan. Utawi pira-pira afat itu isyrun. 20 apa nih afatan. 20 penyakit. Fa'alam dalika, maka ketahuilah olehmu hal itu semua tursyad, maka kau akan terbimbing bi aunillahi ta'ala dengan pertolongan dari Allah, wa taufiqih dan bagusnya taufik dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nama Imam Ghazali Syarif Fatihah. Al-afatul ula al-kalam bima la ya'ni. Afat pertama, penyakit pertama, berbicara dalam apa yang tidak menuju kepada yang tidak penting bagi. Jadi afat penyakit terakhir, bicaranya orang awam tentang asma-asma Allah, tentang sifat-sifat Allah yang tidak layak. Allah alam, itu paling tinggi nanti 20. Allah alam bishawab.